Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Bogor sidak ke stasiun Bogor pada Senin pagi. Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan bus guna mengurangi antrian penumpang di stasiun Bogor. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Wali Kota Bogor Bima Arya sidak kepadatan penumpang di stasiun Bogor, Jawa Barat. Keduanya memastikan penerapan sistem kerja 2 shift untuk perkantoran itu berdampak pada berkurangnya antrean penumpang KRL. Sebelum kita melakukan pembukaan PSBB transisi, salah satu yang diatur adalah shift. Jadi shift itu sudah diatur sejak awal dan Dinas Tenaga Kerja sudah membuat peraturan ini. Untuk menghindari penumpukan penumpang di stasiun, Pemprov DKI juga menyiapkan bus bagi penumpang KRL yang menuju Jakarta dari stasiun Bogor. 30 bus sekolah ini disediakan gratis dengan jadwal keberangkatan sesuai keberangkatan KRL. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski bantuan bus gratis telah diberikan, kepadatan penumpang masih terjadi di stasiun Bojonggede. Penumpang tetap memilih KRL karena alasan efisiensi waktu. Antrean panjang penumpang terlihat di dalam hingga keluar stasiun Bojonggede, Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Penumpang mengabaikan protokol kesehatan jaga jarak sehingga harus diarahkan petugas yang berjaga. Petugas juga mengarahkan penumpang agar menggunakan 20 unit bus khusus yang disiapkan pemerintah bagi warga yang akan menuju Jakarta. Sayangnya, dengan alasan efisiensi waktu membuat penumpang tetap memilih KRL hingga membuat armada bus sepi penumpang. Tergantung kalau misalnya jadwalnya sebenarnya ada jadwalnya terus langsung berangkat, kayaknya akan ini. Cuma kalau misalnya nunggu sampai penuh dulu sih mendingan kereta, biar nggak telat. Iya. Kepadatan penumpang juga terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat. Puluhan petugas gabungan berupaya mengatur penumpang agar tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan lainnya. Kapasitas penumpang dalam gerbong juga dibatasi 50% dari kapasitas hari biasa. Terus kita sosialisasikan adalah penggunaan penumpang dengan tangan panjang ya, dan juga diupayakan dengan menggunakan sarung tangan. Penumpang diharapkan selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku selama masa PSBB transisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penerapan protokol kesehatan penumpang diberlakukan secara ketat di stasiun Manggarai, Jakarta. Sejumlah penumpang mengaku khawatir akan penularan corona di kereta. Satu persatu calon penumpang di stasiun Manggarai, Jakarta diperiksa suhu tubuhnya sebelum masuk ke area stasiun. Selain itu, pengelola stasiun juga mengatur jaga jarak antrean dengan memberikan tanda di lantai untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meski pengelola stasiun sudah menerapkan protokol kesehatan ketat, sejumlah penumpang khawatir tertular COVID-19 di kereta. Rasa takut juga ya, soalnya makin rame gitu. Seakan-akan virus ini tidak menjadi masalah gitu, dan tingkat kematian semakin tambah gitu. Tapi kembali lagi kepada kebutuhan sehari-hari gitu. Kalau kita nggak kerja, kita tidak makan gitu. Masyarakat berharap agar pandemi COVID-19 segera berakhir di Indonesia, agar semua sektor kembali pulih seperti sebelum pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Putri Melati, Freddy Budiman, Khairuddin, iNews melaporkan. Ratusan warga mengantre di kantor stasiun pelayanan administrasi untuk mengurus perpanjangan surat izin mengemudi. Sebelumnya, masa dispensasi perpanjangan SIM diperpanjang hingga akhir Agustus 2020 guna mencegah antrian warga. Ratusan warga mendatangi kantor Satuan Pelayanan Administrasi Jakarta Timur. Warga mengantre untuk memperpanjang surat izin mengemudi yang masa berlakunya telah habis. Petugas menjelaskan pada warga yang datang bahwa tetap bisa mengurus perpanjangan SIM hingga 31 Agustus mendatang. Penambahan masa dispensasi ini untuk mengurai antrean warga di kantor pelayanan SIM. Tetap memberlakukan sistem kuota ditambah dengan prioritas masa berlaku SIM-nya yang habis hari ini dan besok. Walaupun mereka tidak dapat kuota, tetap kami akan layani di sini karena masa berlaku khusus untuk yang masa berlaku habis hari ini dan besok.
Memasuki pekan ketiga dibukanya pelayanan SIM di Kota Depok, Jawa Barat, permohonan perpanjangan SIM masih membludak. Warga rela antre berjam-jam sejak subuh. Sebab antrian permohonan SIM hanya dibatasi maksimal 300 pemohon per hari. Para pemohon mengantre dengan menerapkan aturan jaga jarak fisik dan wajib mengenakan masker. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca seorang pasien positif COVID-19 meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, sejumlah tenaga medis menjalani karantina. Selain karantina, ruang perawatan pasien tersebut juga langsung ditutup untuk disterilisasi. Sejumlah tenaga medis menjalani karantina pasca seorang pasien positif COVID-19 meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Sebelum meninggal, pasien sempat dirawat 8 hari dan menjalani tes swab. Mengantisipasi penyebaran, sejumlah tenaga medis pun langsung dikarantina. Ya, sebetulnya kan kalau lihat panduan itu, kalau misalkan kita udah merestriksi, meminimalisir dengan screening tadi, kita kan cukup melakukan isolasi terhadap 8 orang itu. Jadi sebetulnya sih tidak terlalu mengganggu secara keseluruhan. Gitu ya? Tapi kalau tidak men-screening, ada yang merasa kontak dan lain-lain yang notabene bisa berjumlah 64 orang, ya itu tentu saja mengganggu. Makanya sebetulnya kita daripada manajemen sudah membuat pemberitahuan atau alur untuk merestriksi itu. Gitu. Berdasarkan hasil pelacakan sebelum meninggal, pasien sempat berpergian ke berbagai wilayah, termasuk Pasar Tanah Abang, Jakarta. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Bitung, Sulawesi Utara terus menunjukkan komitmennya menekan angka penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat, terutama bagi tenaga kesehatan yang setiap hari harus memberikan pelayanan di sejumlah fasilitas kesehatan. Penyebaran COVID-19 di Kota Bitung, Sulawesi Utara terus ditekan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh pemerintahnya, terutama mewajibkan warganya menggunakan masker dan menjaga jarak. Hal ini dilakukan agar 11 kasus positif COVID-19 di Kota Bitung tidak naik. Usaha pandemi COVID-19 di Kota Bitung hingga hari ini, untuk yang positif itu sudah 11, 2 sudah sembuh, dan kemudian berarti tinggal 9 saat ini, sementara dalam perawatan. Yang meninggal dari yang positif itu belum ada, tetapi yang PDP yang meninggal sudah ada. Dan karena itu penanganan dari gugus tugas COVID-19 ini kami begitu serius, lebih lagi ditopang oleh para relawan masyarakat Kota Bitung. Mendukung upaya melawan penyebaran COVID-19 di Kota Bitung, DPW Partai Perindo Sulawesi Utara memberi bantuan alat pelindung diri berupa hazmat suit, kacamata, sarung tangan, dan masker medis. Bantuan yang diterima langsung Maurice Mantiri, Wakil Wali Kota Bitung, yang juga merupakan calon Wali Kota Bitung usulan Partai Perindo ini akan disalurkan ke sejumlah fasilitas kesehatan. Karena dalam hal ini Partai Perindo mendukung pasangan Pak Maurice Mantiri dan Pak Ingki Wonandar di Kota Bitung. Bantuan alat pelindung diri ini menjadi aksi nyata Partai Perindo dalam usaha bersama memutus penyebaran COVID-19 dan memberi perlindungan kepada tenaga kesehatan. Tim iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Bintang Timnas Brazil, Marcelo, melakukan aksi selebrasi anti-rasisme. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.